Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukarti, NPM 19187120003. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review dari jurnal internasional untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Nafik Umuril Hadi, SEMSI, dalam mata kuliah Indonesia dan Dunia dalam Sejarah Modern. Adapun judulnya adalah mengembangkan metode belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Abstrak. Hingga kini kami melakukan kajian yang bertujuan untuk mengembangkan metode pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Studi ini dilakukan selama 2 tahun dalam bentuk riset dan desain pengembangan untuk mengembangkan akurasi metode pengajaran untuk digunakan dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada sebuah isu penting yang dihadapi oleh para calon guru bahasa Indonesia sebagai bahasa asing untuk menghadapi tantangan global di mana guru bahasa Indonesia harus mengajar dengan efektif. Selain itu, pelajaran ini diadakan untuk mempersiapkan para guru Indonesia menjadi guru profesional dan siap menghadapi persaingan dalam dunia kerja. Pada tahun pertama, riset tersebut berfokus pada penyusunan metode-metode pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Oleh karena itu, kajian ini dimulai dengan menganalisis metode pengajaran yang telah digunakan oleh berbagai lembaga pembelajaran bahasa. Pada tahun kedua, studi tersebut berfokus pada mencoba dan memvalidasi metode-metode pembelajaran untuk memastikan efektivitas mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Adapun kata kuncinya yaitu berkembang, bahasa asing Indonesia, metode belajar, dan metode mengajar. Latar belakang. Dalam proses pembelajaran, seorang guru yang merupakan agen perubahan memiliki posisi kunci strategis dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk melibatkan para siswa dalam pembelajaran. Untuk tujuan itu, para guru dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memainkan sejumlah peranan secara simultan. Sebagai perantara perubahan, seorang guru memiliki peran dominan dan bertekad untuk keberhasilan proses pembelajaran yang pada dasarnya adalah proses komunikasi. Proses pembelajaran adalah proses komunikasi yang sangat rumit dan multidimensi yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Beberapa faktor seringkali berupa penghalang atau penghalang proses komunikasi seperti hambatan psikologis, seperti kepentingan, bakat, sikap, kecerdasan, pengetahuan, dan motivasi. Sebagai tokoh sentral strategis, seorang guru harus mampu memilih, mengurutkan, mengatur berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang dapat mendukung dan mendorong pembelajaran yang aktif, kreatif, produktif, dan efisien. Sesuai dengan deskripsi di atas, ini digambarkan dengan jelas bahwa timbulnya komunikasi yang bermakna adalah inti dan esensi pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, keberhasilan dalam proses belajar bahasa hanya sebagian jelas ditunjukkan dan tercermin dari kemampuan. Rumusan masalah. Bagaimana guru mengembangkan metode pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing? Tujuan penelitian untuk mengetahui guru mengembangkan metode pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Metode penelitian yang digunakan, riset dan pengembangan desain menyelidiki pengembangan metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Hasil dan analisis.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam pengembangan bahan ajar untuk metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang dimulai dengan meneliti berbagai perpustakaan yang berhubungan dengan metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dan juga berdasarkan berbagai diskusi dan wawancara dengan guru bahasa di Bali dan luar Bali. Kesimpulan, inti dan ruang lingkup pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. Tunduk pada pentingnya bahasa Indonesia untuk orang asing. Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, jenis pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia, metode pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, strategi dan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis keterampilan sebagai bahasa asing, pengembangan silabus, pengembangan rencana pelajaran, pengembangan materi pembelajaran. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pencapaian maksud dan tujuan para pengajaran bahasa Indonesia kepada penutur bahasa asing dipengaruhi oleh 3 komponen. 3 komponen tersebut adalah peserta didik, materi pembelajaran, dan proses pembelajaran. Hubungan ketiga komponen ini sangat penting sehingga akan menentukan pembelajaran hasil. Belajar adalah komponen yang sangat menonjol keberadaannya karena adanya karakteristik dan peran pembelajar yang dapat dilihat dari motivasi, tujuan, belajar, bakat, karakteristik pribadi, bagaimana atau strategi pembelajaran, kognitif kemampuan, pengetahuan atau kemampuan. Penyelenggara. Dalam hal ini, penyelenggara perlu memahami karakteristik dan peran serta didik karena masing-masing individu memiliki keunikan dan perbedaan karakteristik. Proses pembelajaran. Dalam proses belajar harus ada pemahaman yang baik diangkat saat menyiapkan bahan ajar. Pembahasan hasil penelitian ini dalam bentuk metode pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing yang berisi 9 unit pembelajaran dan dianggap sudah memadai cakupan materi untuk metode pembelajaran dalam kursus pendidikan bahasa dan bahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf dan tentu banyak kurangnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.